Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Muhammad Firdaus. Dari kelas 2A, saya akan menerangkan cara penanganan dan pengobatan ulkus dekubitus. Dan di sebelah kanan saya yang bernama Ulfa dari kelas 2B yang akan menerangkan penanganan dan pengobatan kaki diabetik. Ulkus dekubitus beresiko terjadi pada orang yang menderita suatu penyakit hingga menyebabkan gerak tubuhnya terbatas. Penderita tersebut akan berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda dalam waktu yang lama, sehingga ada bagian-bagian tubuh yang terus-menerus mengalami penekanan dan muncul luka. Di sini ada beberapa langkah penanganan ulkus dekubitus, yaitu yang pertama, menurunkan tekanan. Beberapa strategi yang dapat dijalani adalah melakukan pergantian posisi, setidaknya setiap jam saat duduk dan setiap 2 jam saat berbaring di tempat tidur. Selain itu, dapat digunakan pula bantalan untuk menurunkan tekanan pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, membersihkan dan merawat luka. Penanganan ulkus dekubitus bergantung pada kedalaman luka yang dialami. Secara umum, membersihkan dan merawat luka mencakup proses perawatan dengan cairan, salin, dan menggunakan perban. Yang ketiga, mengangkat jaringan yang rusak. Untuk membantu proses penyembuhan, jaringan yang luka dan terinfeksi biasanya harus diangkat. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk membersihkan luka dengan air atau mengangkat jaringan yang rusak. Kemudian yang keempat, pengobatan. Beberapa jenis terapi obat-obatan dapat diberikan untuk mengurangi rasa nyeri atau mengatasi infeksi. Kemudian yang kelima, ada pembedahan. Ulkus dekubitus yang besar dan tidak dapat diatasi dengan metode penanganan lainnya bisa jadi membutuhkan prosedur pembedahan. Kemudian di sini ada patofisiologi ulkus dekubitus berkaitan dengan neuropati dan penyakit arteri perifer yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Hiperglikemia menghasilkan stres oksidatif pada sel saraf dan menyebabkan neuropati. Disfungsi saraf tambahan terjadi lebih lanjut karena glikolisasi protein sel saraf yang menyebabkan iskemia lebih lanjut. Perubahan sel ini terwujud karena komponen motorik, otonom, dan sensorik dari ulkus dekubitus. Kemudian untuk formulasi ulkus dekubitus yaitu ketoprofen 2%, lidocaine 2%, aloe vera 0,2%, phenytoin 2%, misoprostol 0,00024%, vaselin album 5 gram. Kemudian untuk pembuatan krim ulkus dekubitus yaitu yang pertama, hitung jumlah tiap bahan yang dibutuhkan, lalu timbang dengan sesama bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, buatlah campuran A dengan memasukkan ketoprofen, misoprostol, dan aloe vera ke dalam cawan porselen. Dipanaskan di atas waterbed dengan suhu 60 derajat sampai 70 derajat Celcius sambil diaduk hingga homogen. Kemudian selanjutnya, buatlah campuran B dengan memasukkan phenytoin, lidocaine, dan vaselin album ke dalam cawan porselen. Dipanaskan di atas waterbed dengan suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius sambil diaduk hingga homogen. Kemudian selanjutnya, masukkan campuran B ke dalam mortir. Tambahkan campuran A ke dalam campuran B dengan perlahan dan aduk secara konstan hingga diperoleh masak krim yang homogen. Setelah dingin, masukkan ke dalam pot dan beri cooking. Kemudian di sini ada evaluasi krim ulkus dekubitus. Untuk evaluasi yang pertama,
ada uji organoleptis dengan cara melihat secara visual dari penampilan, warna, dan bau. Kemudian untuk yang kedua ada uji homogenitas dengan cara menimbang 0,1 gram sediaan dan dioleskan pada sekeping kaca yang transparan. Kemudian untuk evaluasi yang ketiga ada uji pH. Uji pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Dan yang keempat ada uji stabilitas. Uji stabilitas menggunakan wadah disimpan dalam lemari es 0 derajat sampai 4 derajat Celcius selama 1 minggu. Setelah itu diamati apakah terjadi pemisahan atau tidak. Kemudian untuk evaluasi yang kelima ada pemeriksaan daya tercuci krim. Sediaan ditimbang 1 gram, dioleskan pada telapak tangan, kemudian dicuci dengan sejumlah volume air sambil membilas tangan. Air dilewatkan dari buret dengan perlahan, diamati secara visual sampai tidak ada sisa krim yang tersisa pada telapak tangan, lalu dicatat volume air yang terpakai. Kemudian untuk evaluasi yang keenam ada uji daya sebar. Sediaan 0,5 gram diletakkan dengan hati-hati di atas kertas grafik yang dilapisi kaca transparan. Dibiarkan 15 detik, hitung luas daerah yang diberikan oleh sediaan. Kemudian ditutup lagi dengan lempengan kaca, diberikan beban tertentu 5-30 gram yang dibiarkan selama 60 detik atau setengah menit. Kemudian dihitung luas yang diberikan oleh sediaan. Diabetes merupakan salah satu komplikasi penyakit diabetes mellitus, yakni berupa luka yang sulit disembuhkan di area kaki. Penanganan kaki diabetes. 1. Periksa kondisi kaki setiap hari. 2. Cuci kaki dengan air hangat dan gunakan krim pelembab. 3. Jangan mengobati luka tanpa berkonsultasi dengan dokter. 4. Jangan bertelanjang kaki dan potong kuku kaki dengan hati-hati. 5. Kenakan kaos kaki yang bersih, kering, dan menyerap keringat. 6. Gunakan sepatu dengan ukuran yang sesuai. Patofisiologi kaki diabetik. Terjadinya masalah kaki diawali adanya hiperglikemia pada penyandang diabetes mellitus yang mengalami kelainan neuropati dan kelainan pada pembuluh darah. Neuropati baik neuropati sensorik maupun otonorik dan autonomik akan mengakibatkan berbagai perubahan pada kulit dan otot yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan distribusi tekanan pada telapak kaki dan selanjutnya akan mempermudah terjadinya ulkus. Adanya kerentanan terhadap infeksi menyebabkan infeksi menjadi luas. Faktor aliran darah yang kurang juga akan lebih lanjut menambah rumitnya pengelolaan kaki diabetes. Formula salep. Formula 1 Aquabase, lanolin, gliserin, minyak biji gandum. Formula 2 minyak biji gandum, cocoa butter, olive oil. Formula 3 lanolin, cod liver oil, paslin album. Evaluasi salep. 1. Uji daya sebar. Timbang salep sebanyak 0,5 gram, letakkan di tengah alat kaca bulat. Timbang tutup kaca terlebih dahulu, kemudian letakkan di atas massa salep selama 1 menit. Ukur berapa diameter salep menyebar. Kemudian, tambah beban 50 gram, diamkan selama 1 menit. Catat diameter. Teruskan penambahan beban 50 gram hingga salep tidak bertambah lagi. 2. Uji daya lekat. Letakkan salep secukupnya di atas objek gelas. Kemudian, letakkan objek gelas lain di atas salep tersebut. Tekan objek gelas tersebut dengan beban 1 kg. Pasangkan objek gelas pada alat uji. Lepaskan beban seberat 80 gram dan catat waktu hingga objek gelas terlepas. 3. Kemampuan proteksi.
Ambil sepotong kertas, saring, basahi dengan larutan fenoftalain untuk indikator. Kertas dikeringkan. Kemudian oleskan kertas tersebut dengan salep. Pada potongan kertas lain, basahi dengan parafin padat. Kertas dikeringkan. Tempelkan kertas tersebut di atas kertas sebelumnya. Kemudian teteskan larutan KOH 0,1 N. Lihat kertas saring yang dibasahi dengan larutan fenoftalain pada waktu 15, 30, 60 detik, 3 dan 5 menit. Apakah terjadi noda merah pada kertas tersebut? Bila tidak ada noda merah, berarti salep dapat memberikan proteksi terhadap cairan KOH 0,1 N.